menjadi tantangan besar bagi masyarakat maupun negara. Nah, yaitu dampak kemiskinan terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Nah, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap gizi, lingkungan yang layak, dan layanan kesehatan yang dasar. Nah, untuk yang kedua, yaitu dampak kemiskinan terhadap akses kesehatan. Pemirsa, hari ini kemiskinan masih menjadi penghambat utama dalam peningkatan kualitas kesehatan global. Nah, di banyak negara, jutaan kesehatan tidak mampu membayar biaya konsultasi dokter, obat-obatan, atau bahkan biaya transportasi fasilitas kesehatan. Nah, masyarakat yang tinggal di wilayah miskin sering menunda pemeriksaan sehingga penyakit mencapai tahap serius. Dan selain itu, terbatasan informasi kesehatan mengenai gizi, kebersihan, dan pencegahan penyakit semakin menurun. Nah, kondisi kesehatan mereka menjadi buruk akibat kemiskinan terhadap kesehatan mereka. Untuk memberikan gambaran, berikut beberapa contoh kasus yang mencerminkan hubungan antara kemiskinan dan kesehatan. Contoh kasus yang pertama, yaitu krisis gizi di Afrika Timur. Di salah satu negara Afrika Timur, kemiskinan ekstrem membuat banyak anak mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis, konsumsi makanan tidak seimbang, serta minim akses layanan kesehatan parah kondisi tersebut. Dan contoh kasus yang kedua, yaitu penyakit menular di pemukiman Asia Selatan. Di pemukiman padat dengan sanitasi minim, air tercemar menjadi sumber penyebaran kolera dan diare akut, terutama pada anak. Banyak warga tidak memiliki fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang cepat. Dan contoh kasus yang ketiga yaitu pengobatan tidak tuntas di beberapa daerah pedalaman, pasien tuberkulosis tidak mampu membeli obat lengkap sehingga pengobatan terputus. Kondisi ini menyebabkan munculnya tuberkulosis resistan obat yang jauh lebih berbahaya. Pemirsa, masalah serupa juga terjadi di Indonesia. Berikut adalah salah satu contoh kasus yang sering ditemukan. Sejumlah daerah terpencil di Indonesia, terutama wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, banyak keluarga kesulitan menyediakan makanan pokok untuk anak-anak mereka. Kondisi ekonomi membuat mereka hanya mampu mengonsumsi makanan pokok tanpa protein dan vitamin yang cukup. Akibatnya, angka stunting masih menjadi tantangan kesehatan nasional. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Kemudian, daya tahan tubuh mereka juga lemah, serta resiko gangguan perkembangan yang kognitif. Selain faktor gizi, jarak ke fasilitas kesehatan dan minimnya edukasi gizi turut memperburuk keadaan mereka. Untuk mengatasi masalah dampak kemiskinan dan meningkatkan status kesehatan masyarakat, berbagai organisasi, baik internasional maupun nasional, serta pemerintah negara Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah konkret yang sangat penting, seperti yang pertama, program peningkatan gizi anak dan ibu hamil, yang kedua, program pemberian makanan tambahan pada posyandu-posyandu, yang ketiga, program pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan yang baik dan air bersih, yang keempat, program penguatan imunisasi lengkap, yang kelima, edukasi gizi dan kesehatan melalui kader-kader masyarakat, serta termasuk juga program pemberian tablet tambah darah kepada remaja perempuan sebagai salah satu bentuk dan upaya untuk mencegah stunting sejak usia remaja. Selanjutnya, spesifik di negara Indonesia telah terlaksana program makanan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah yang telah berjalan dan terrealisasikan kepada anak-anak usia sekolah, yang mana program makanan bergizi gratis ini bertujuan untuk memenuhi angka kebutuhan gizi pada anak-anak. Upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan mampu membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan status dan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Melda Roza, mewakili rekan-rekan dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan sampai jumpa.